Tribuners, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, host Tribun Jateng, Mamdu Adi Prianto. Saat ini kami sedang berada di Kabupaten Banyumas. Sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Banyumas. Di samping saya sudah ada Ketua DPRD Banyumas, Bapak Subagio. Pagi Pak, Pagi Mas Mando. sehat Pak? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Senin Ya. harus sehat dan harus siap-siap semangat ini Pak kerja Iya Pak. betul. Senin itu banyak aktivitas karena banyak tamu juga Banyak tamu. dan nunggu dari hari Jumat ya. Dengar-dengar tamunya udah berurutan ini Iya Pak, sampai betul. sore. Iya. Ya Pak, ini Oke. tim Tribun Jateng dan Tribun Banyumas Oke. menyela waktunya sebentar. Terima Siap. kasih setelah udah diberikan kesempatan kepada kami ya Pak ya. Oke, oke. Pak, beberapa waktu yang lalu kami ingin menanyakan beberapa soal ya Pak ya. Ini bukan dikatakan masalah, bukan juga Pak, Ya. terkait Banyumas, tapi ada beberapa yang memang masih jadi ganjalan masyarakat, masih jadi pertanyaan masyarakat. Masyarakat juga penasaran. Sebelumnya Pak, kami menanyakan dulu soal APBD Pak, Oke, dari oke. Kabupaten Banyumas. 4T ya Pak ya, Oke. lumayan, Oke. cukup besar. Ini juga ada kaitannya dengan anggaran pengelolaan sampah Oke. di Kabupaten Banyumas yang memang ini menjadi rujukan. Ya. Nggak cuma rujukan Provinsi Jawa Tengah, tapi nasional. Iya. Bahkan dengar-dengar juga ada dari negara lain yang ingin belajar juga ya Pak ya. Iya, betul. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mas. Pertama bahwa ya kita mensyukuri alhamdulillah Banyumas pada posisi seperti sekarang ini kita dengan jumlah penduduk 1,8 juta, kemudian luas wilayah sekitar 139.000 hektar gitu. Kita APBD-nya ada di 4 triliun 10 miliar. Nah, ini kita dapatkan salah satu sumbernya ya dari pendapatan asli daerah. PAD kita itu ada di 1 triliun 165 miliar. Tapi memang sebagaimana kabupaten dan kota lain, rata-rata di Indonesia itu masih punya tingkat ketergantungan kepada pusat cukup tinggi. Artinya kita juga harus menyadari bahwa Kabupaten Banyumas masih pada tingkat kemandirian yang kita anggap masih rendah. Gitu. Karena ada di angka 30-an% gitu. 36 sekitar itu. Karena kabupaten kota di Indonesia rata-rata dapat dana perimbangan. Ya, itu cukup besar. 74%, 75% gitu. Jumlah totalnya dari seluruh APBD-nya. Ya. Kita alhamdulillah yang harus kita syukuri adalah bahwa Kabupaten Banyumas memberikan pelayanan kepada masyarakat cukup baik, terutama di bidang pengelolaan sampah gitu. Dan kita sudah berhasil menutup TPA. Jadi tempat pembuangan akhir sampah itu di Kabupaten Banyumas sudah tidak ada, tetapi diganti dengan pengelolaan atau pengolahan sampah di hanggar-hanggar yang dikelola oleh masyarakat. Jadi keberhasilan Kabupaten Banyumas sebenarnya bukan hanya sekedar menangani sampahnya, tetapi membuat atmosfer di mana masyarakat sadar bahwa sampah ini adalah persoalan bersama, bahkan bisa mengancam bukan hanya kesehatan, tetapi peradaban kan gitu loh, peradaban manusia. Dan masyarakat sudah menyadari itu sehingga mereka yang terhimpun dalam kelompok swadaya masyarakat ini mengambil inisiatif menangani sampah di wilayahnya masing-masing untuk sampah yang masih bisa dimanfaatkan, mereka pilih dan pilah gitu di hanggar, kemudian sampah-sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, yang menjadi residu, dikirim ke tempat pengolahan sampah akhir. TPA kita itu pengolahan sampah akhir. BLE, berbasis lingkungan dan edukasi. Ya. Kita bersyukur itu. Dan di BLE itu kita juga bisa menghasilkan penghasilan, yaitu dengan
eh, mengolah limbah plastiknya, dicacah menjadi RDF, kemudian dikirim ke Cilacap, ke semen, itu untuk sebagai bahan Bahan bakar. bakar, juga sebagai unsur starting dalam pembakaran batu bara gitu. Baik. Ya, Artinya bisa menghasilkan pendapatan itu Pak untuk daerah Pak. iya Meskipun kalau porsinya mungkin sedikit ya Pak ya. betul. Jadi kalau dihitung secara mudah saja, misalnya 1 tonnya itu 500.000. Hmm. Kita bisa menghasilkan dalam 1 hari itu 20 ton pengiriman. Baik. 20 kali, 500. oh maaf, 40 ton Mas. Bisa 40 ton satu harinya. Bisa 20 juta kan sehari. Oke. Kalau dihitung full 30 hari dan 600 juta. 600 juta. 600 juta kali 12, 7,2 miliar. 7,2 miliar. Ya, Ya, itu mungkin agak tinggi ya Pak ya, tapi memang porsi dari APBD memang lumayan lah ya Pak ya. Iya. Itu sampai berapa persentase berarti ya Pak ya? apanya? Yang 7, yang miliar itu, yang dari sampah itu berarti. Iya, jadi gini, kalau sementara ini yang masuk ke Pemda kecil karena hanya retribusi saja. Tapi ini ke depan nanti akan karena sudah memungkinkan bahwa pemerintah melakukan pengelolaan sekaligus nanti bisa dibisniskan gitu. Itu akan kita lakukan. Dan kemarin ada kunjungan dari Menteri LH ke sini juga menjanjikan ingin membantu alat tambahan gitu untuk pengolahan sampah. Jadi kita punya potensi sampai 200 ton. Bayangin kalau misal per hari. Kalau misalnya nggak usah lah 200, 100 ton aja. 100 ton kan sudah ada 50 juta kan. Kalau 500.000 per tonnya, 50 juta 1 hari. Nah, kali 30 hari, kali 1 tahun. Ini potensi. Apalagi kalau 200 tonnya itu. Ini betul-betul ada betulnya. Cuma memang yang jadi persoalan kita adalah menyediakan lahan untuk menyimpan bahan RDF itu. Gitu. Karena kan kering. Gitu. Itu masih jadi persoalan. Ya artinya dalam upaya untuk meningkatkan kita harus menyediakan itu lahan. Gitu. Dari sampah bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Ya. Dan juga untuk pendapatan asli Kabupaten Banyumas. Kalau untuk APBD pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas sendiri seperti apa, Pak? Kalau seperti saya sampaikan tadi, kalau APBD belum mengandalkan pendapatan dari sampah itu, walaupun kita punya slogan sumpah beruang, sulap sampah berubah menjadi uang, gitu kan. Itu adalah semangat kita ke depan. Jadi sampah itu bukan hanya menjadi beban, tapi peluang juga untuk pendapatan gitu. Oke, artinya kan pengelolaan sampah dari sebelumnya yang belum mempunyai teknologi seperti itu kan APBD-nya memang mungkin tinggi ya Pak ya untuk pengolahan sampah. Ini kan udah dikelola secara teknologi, kemudian kan bisa ditekan lagi. Ya, jadi gini, untuk penghasilan dari sampah itu belum kita perhitungkan kepada APBD, tapi lebih kepada ini sebagai sumber pendapatan yang bisa mensejahterakan warga masyarakat. Itu KSM, yang mereka membentuk koperasi. Jadi mereka yang dapat. Sekarang di Kabupaten Banyumas mengelola sampah itu menjadi punya gengsi gitu. Iya, betul. Kalau dulu kan, wah sampah kumuh gitu. Sekarang menjadi peluang. Dengar-dengar itu juga dipasang untuk yang batako atau yang trotoar itu ya Pak ya? Ya, jadi sampah yang berupa residu itu dari hanggar-hanggar dikirim ke PLE. Nah di sana itu dilakukan pembakaran, pirolisis. Nah setelah itu menghasilkan abu. Nah abunya itu dibikin menjadi ada batako, ada genting, sintetis gitu. Itu juga jadi peluang bisnis. Peluang, iya. Jadi di sini memang sampah semua bermanfaat. Kemudian kalau yang basah itu, sampah basah. Organik ya Pak ya? Organik. Ini digunakan untuk produksi maggot. Oh, baik. Maggot cukup bagus juga. Untuk ternak dan perikanan. Iya. Nah, kalau misalnya sehari di Kabupaten Banyumas bisa sampai nggak usah banyak-banyak, 40 kilo aja. 40 kilo. Iya kan? Karena Banyumas pun sentra perikanan juga ya Pak ya? Iya, Daerah itu atas. luar biasa, protein tinggi. Semuanya terpakai itu ya berarti Pak ya? Iya. Dari pengolahan sampah itu. Iya. Baik. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari
masyarakat juga, Pak. Iya. Terkait parkir, yang Oh iya, kemarin-kemarin juga sempat ramai itu ya, Pak, ya. iya, Viral. iya, Apalagi ya pas lebaran kemarin itu, iya, katanya 1 meter ada tukang parkir, 1 meter ada tukang parkir gitu. iya. Itu ada pengelolaan parkir ke depan seperti apa, Pak? Ya, jadi begini, ini persoalan parkir kan di mana-mana ya menjadi persoalan yang klasik, membosankan kalau eh, apa, bicarakan. Satu, tujuan parkir itu kan sebenarnya untuk menata supaya arus lalu lintas menjadi lebih teratur, Betul. lancar gitu. Kemudian bisa menjadi sumber masukan buat pemerintah daerah. Tapi ini barangkali sementara masih ada miss antara pemerintah dengan masyarakat di pelaku parkir. Bahkan ada yang merasa bahwa parkir ini kan hak saya gitu. Betul. Nah, parkir itu sebenarnya punya 2 dimensi. Satu bisa menjadi pajak, Mhm. 2 retribusi Retribusi. gitu. Nah, bedanya apa? Kalau pajak ini artinya dikenakan kepada swasta Mmm, yang melakukan usaha usaha parkir, parkir gitu. vendor-vendor ya, Pak? Ya. Nah, kalau retribusi ini kan sebenarnya bentuk dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang kemudian menjadi Kas daerah. berkonsekuensi ada pungutan dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi yang melakukan pungutan retribusi itu harusnya pemerintah, bukan masyarakat. Tapi ini pada salah persepsi sehingga, ini daerah saya, harus saya yang melakukan gitu. Sebenarnya mereka yang melakukan pungutan itu untuk retribusi, ya mewakili pemerintah. Jadi harus ada bentuk kerjasamanya. Nah, sementara ini memang bentuk kerjasama itu belum ada yang diformalkan, Oh, baik. gitu. Legalnya belum? Belum ada. Nah, ini yang nanti akan kita rumuskan. Mhm. Jadi parkir itu sebagai objek retribusi, satu, pemerintah cara menariknya seperti apa? Kan macam-macam ini. Setiap daerah beda-beda. Ada yang modelnya udahlah dilelang saja satu kabupaten. Berapa gitu. Dan sampai saat ini potensi yang ada dengan realisasi pendapatannya itu jauh. Jauh, Pak. Di Kabupaten Banyumas ya, untuk retribusi parkir jalan umum itu potensinya 23 miliar. 23 miliar 23 miliar. potensinya. Iya. Realisasinya? Realisasi 1,5 miliar. Gitu. Jadi di target 2 miliarnya nggak nyampe gitu. Jauh banget. Nah, karena itu saya mencoba berpikir bagaimana sih supaya satu pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir baik, meningkat, kemudian pemerintah juga bisa memanfaatkan pendapatan dari retribusi parkir. Formulanya sudah ketemu, Pak? Nah, salah satunya ini adalah dengan cara setiap petugas parkir itu setor langsung kepada pemerintah. Baik. Bisa menggunakan kris, bisa menggunakan nanti rekening yang dibuka pemerintah gitu. Kita itu ada 1.545 juru parkir di Kabupaten Banyumas. Sekarang kalau satu juru parkir itu setiap hari setor 10.000 aja, Mas. 10.000 aja. 10.000 aja tiap hari. Jadi mereka menarik parkir, kemudian diminta 10.000, ini kan bersih. 10.000 kali 1.545 juru parkir kali 365 hari setahun. Itu udah angkanya sudah 5 miliar loh. Hanya 10.000. Iya. 5 miliar. Aslinya realitanya lebih dari itu ya, Pak ya. Iya, banyak kan? Ya, Pak. Coba bayangin gitu. Iya. Kalau Pak Subagio sendiri ingin diswastakan atau pemerintah yang mengelola secara penuh? Ya, retribusi kan sebenarnya kewajiban dari pemerintah. Jadi itu tadi bedanya dengan pajak. Kalau pajak kan ada swasta atau perorangan melakukan usaha parkir. Gitu. Kayak misalnya di Moro itu atau di Rita Mall. Kan dia menyelenggarakan parkir sendiri. Mereka kena pajak parkir. Nah, dulu pajak parkir itu 25%.
dari pendapatan. Sekarang diturunkan 10%. Oh. Insentif kepada pengusaha luar biasa di bidang parkir itu. Iya kan? Untuk menaiki investor Iya. juga deh Pak ya Kabupaten Iya. Banyumas. Nah, dan rata-rata ketika para pelaku parkir itu tak kumpulkan dan saya tanyakan, nek kita itu pengen mendekatkan pendapatan real dengan potensinya, itu bagaimana caranya Pak Bu? Saya bilang begitu. Apa jawaban mereka? Dinaikkan Pak tarifnya. Dinaikkan Tribunus warga Banyumas. Kalau dinaikkan, ya berarti kita nggak melindungi masyarakat dong. Betul. Kan gitu loh. Oh nggak usah dinaikkan. Tinggal Tata teknik kelolanya saja ya, penarikan. Pak. Ya, tata kelolanya dibenahi, itu udah beres Udah kok. beres. Itu tadi, mereka setor 10 hari. 10.000 10.000 per hari gitu. Saya bayangin. Setahun itu udah 5,6 miliar. Gitu. Artinya, udah nggak usah pada repot-repot. Itu tukang parkirnya store sendiri-sendiri aja. Nah, ini jangan-jangan karena titip uang menjadi berkurang. Rantainya yang terlalu panjang itu Iya ya kan? Pak ya. Jadi ternyata benar ada pepatah mengatakan titip uang bisa kurang, titip omong bisa tambah panjang. Gitu. Ini sudah dirembuk Pak ya dengan eksekutif Pak, dengan Pak Bupati. Nah, tentu ini kan baru pemikiran yang saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, tapi banyak reaksi kan dari masyarakat, terutama pelaku parkir. Baik. Maka nanti siang jam 1 kita akan live di TV lokal kita ini dengan Bupati langsung, Ketua Dewan sama Bupati langsung bicara tentang parkir deh. Ya dengar pendapat. Ya supaya tidak menjadi beritanya kemana-mana tentang parkir. Seolah-olah kayak Banyumas itu kota dengan 1 juta tukang parkir. Enggak lah, enggak seperti itu. Nanti kita sederhanakan lebih. Ya. Motor 1.000 itu sebenarnya kan udah cukup ya. Tarif parkir ini ya Pak Iya, ya. tarif parkir. Motor 1.000. 1.000, kemudian kalau mobil 2.000 kan, kalau dalam perda gitu. Nah, artinya jangan bilang 1.000-nya loh ya. Kalau 10 tempat didatangi 10.000 loh. Karena ke sana ada tukang parkir, ada zona parkir kan gitu. Nah, itu yang nanti kita akan. Peluang turun berarti Pak. Nggak jadi 1.000 ini, 500. Nggak juga ya Pak. Enggak. Ya 1.000 itu sudah cukup lah ya. Gitu. Oke. Dilihat dari potensi dan peluang itu mungkin cukup tinggi ya Pak ya. Iya, iya. Ada juga tadi pro kontra atau reaksi dari sebagian. Iya. Ya kami tahu lah untuk problematika parkir di semua tempat seperti itu. Iya. Artinya nanti realisasinya tahun ini ya Pak ya, dekat-dekat ini ya Pak ya? Iya, Gongnya saya ya, Pak, kemarin sudah ngontak ke Kabid di Dinhub perparkiran itu. Saya ngomong, Mas, untuk 2026 saya minta parkir dari 1,5 naik menjadi 5 M. Saya bilang begitu. Sanggup nggak? Tapi rupa-rupanya sudah ada. Gimana? Menyanggupi, Pak. Artinya kan ada. Iya, gitu. Baik, bicara investasi tadi Pak, peparkiran juga mungkin jadi problematika ya Pak untuk investor untuk masuk ke Kabupaten Banyumas. Iya. Ini dengar-dengar ada lahan untuk investasi baru Pak di Kebon Dalem. Oh ya. Betul Pak? Iya, betul. Ya, jadi Kebon Dalem yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga, gitu sekarang sudah kembali ke pengelolaan pemerintah Kabupaten Banyumas. Dan ini sedang direncanakan, itu akan dijadikan sebagai pusat kuliner, kemudian ya hiburan masyarakat gitu. Karena kuliner dan hiburan ini kan bagian dari kesejahteraan kan. Betul. Gitu. Tapi di situ nanti diberikan ruang untuk UMKM, juga untuk para pengusaha yang menengah ke atas. Gitu. Jadi di mix lah gitu. Jadi nanti orang yang berkunjung ke situ, oh pengen makanan yang selera rakyat ada, yang selera restoran ada. Gitu. Artinya permasalahan hukum sudah selesai ya Pak ya? Iya, kalau secara hukum kan sudah diserahkan ke kita, kita anggap selesai juga bisa sudah selesai. Tapi memang masih ada mungkin perhitungan tentang ganti rugi dan sebagainya.
Mhm. ya masih dalam proses. Contohnya itu pedagang-pedagang yang ada sudah dari dulu ada di situ dan sudah menyewa kepada pihak ketiga kan belum terselesaikan, Baik, kan baik. gitu loh. Ini kan perlu dihitung apakah mereka melanjutkan kontraknya, Mhm. Sisa kemudian nanti kontraknya itu ya? pengusaha pihak ketiga itu mengembalikan pada Pemda Mhm, mhm. atau dengan formula lain nanti kita bicarakan. Baik, baik. Ini dengar-dengar terakhir dipagar atau dibikin pembatas ya Pak ya di kebun dalam itu? Saya malah belum ngecek. Belum Ya, oleh Satpol masih. PP itu dikasih pagar. Oke lah. Ya. Oke, nanti kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya terkait kebun dalam gitu ya Oke. Pak ya. Tribuners, obrolan terkait persoalan yang ada di Kabupaten Banyumas sudah dibeberkan secara gamblang oleh Bapak Ketua DPRD Banyumas, Pak Subagio. Kita nanti akan ketemu selanjutnya, topik-topik selanjutnya terkait Kabupaten Banyumas bersama dengan Bapak Ketua DPRD Banyumas, Bapak Subagio. Pak, ada yang ingin disampaikan kepada warga Banyumas? Ya, terima kasih. Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyumas mengharapkan agar warga masyarakat selalu menjaga rasa optimismenya. Karena dengan perasaan yang penuh optimis itu kita akan menjadi lebih baik ke depan. Dengan kepemimpinan Mas Dewo selaku Bupati di Kabupaten Banyumas, ini hendaknya menjadi harapan baru. Jadi dengan karakter yang lugas, tegas, kemudian aspiratif, mendengarkan suara masyarakat, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Berkomunikasilah dengan semua pihak, kemudian tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Demo di jalan tidak ada gunanya, tetapi lebih baik datang ke kantor dewan, kantornya rakyat, untuk kita diskusi menyelesaikan persoalan. Insya Allah bisa selesai dan penuh martabat. Terima kasih. Tribuners, terima kasih. Kita berjumpa di topik selanjutnya. Saya Mamdwadi Prianto, Tribun Jateng.